Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema memahami kehadiran Allah lewat sesama. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 10 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 64b dan 69b, dan bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah kan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, orang-orang Yahudi dalam bacaan Injil pada hari ini adalah gambaran kelompok yang begitu setia kepada tradisi mereka, sehingga ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan mereka yang dianggap fatal dalam ajaran Yesus Kristus, maka mereka bermaksud untuk merajam Yesus Kristus dengan batu. Kepicikan dan fanatisme mereka menutup pikiran, mata dan hati mereka untuk mampu melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka sulit percaya dan tidak peduli dengan segala tanda, ajaran, dan perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mereka bukan mendengarkan Sang Sabda yang berbicara, tetapi mereka hanya mendengarkan dirinya sendiri. Mereka terikat dengan daya pikirannya sendiri, dan mereka tidak terbuka hatinya akan firman Tuhan. Namun demikian, Yesus Kristus tidak gentar. Bahkan dengan lugas Yesus Kristus mengajukan pilihan, yaitu mau percaya kepada Yesus Kristus atau menolaknya sebagai utusan Tuhan. Bisa jadi dalam kehidupan kita selama ini pernah memandang orang lain secara sempit akibat adanya perbedaan dan ketidaksepemahaman, sehingga kita menilai orang lain sebagai pendosa yang harus dihukum. Bukan tidak mungkin kita malah merasa diri paling baik dan benar, sementara yang lain salah, keliru, dan berdosa. Kisah dari bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang sikap rendah hati dan kebijaksanaan, bahwa dalam diri sesama yang barangkali berbeda dan tidak sepaham dengan kita, ada terbuka peluang banyak kebaikan dan cinta. Marilah kita coba memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus lewat sesama di sekitar kita, dan jangan cepat negative thinking, underestimate, dan anti-trust terhadap orang lain. Karena di setiap pribadi yang kita jumpai, Allah Tritunggal Maha Kudus bisa saja hadir. Kita perlu memohon pertolongan Roh Kudus
agar dapat melunakkan tegar tengkuk dan kerasnya hati orang-orang yang hanya percaya pada pikiran dan pendapatnya sendiri. Bisa jadi termasuk diri kita sendiri pula, sehingga mereka makin terbuka untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan yang ada dan yang memancar dari diri orang lain dan seluruh ciptaan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga dunia kembali dihiasi oleh pembela kehidupan. Semoga kita pun hari ini dijauhkan dari keinginan untuk menyakiti sesama, apalagi menghancurkannya, apapun itu alasannya. Selamat pagi, terima kasih dan salam.